Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Resti Rinata Setianingrum. Saya mahasiswi semester 2 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Mercu Buana Jakarta, Angkatan 2020. Sebelum saya memulai presentasi saya pada kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kundari, SPD dan MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Mercu Buana Jakarta. Lalu terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membawakan topik pembicaraan yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Oke, bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Selain itu, bahasa juga sebagai alat untuk menyampaikan ide, gagasan, perasaan, dan juga pikiran kepada orang lain, serta sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Bahasa ini harus memiliki makna yang jelas agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya. Di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, perkembangan bahasa Indonesia mulai tergeser dengan adanya bahasa pergaulan. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan juga mengidentifikasikan diri. Selain itu, bahasa juga dipercaya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni bahasa, yang berarti kapasitas khusus yang ada pada manusia untuk dapat memperoleh dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, serta sebuah bahasa juga contoh spesifik dari sistem tersebut. Lalu ada bahasa pergaulan. Bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang memiliki arti unik, khusus, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh sebagian masyarakat dari orang-orang tertentu. Selain itu, bahasa gaul juga dahulu sudah populer di kalangan masyarakat dengan sebutan bahasa prokem. Menurut Pusat Bahasa dan Sastra, bahasa prokem juga disebut bahasa sandi, yakni bahasa yang dipakai dan digunakan oleh kalangan remaja tertentu, terutama para preman. Maraknya penggunaan bahasa pergaulan di kalangan remaja ini dimulai dari penggunaan bahasa prokem oleh preman yang tidak lagi digunakan pada situasi dan tempat tertentu saja, melainkan juga sudah dimulai digunakan pada situasi dan tempat yang umum. Terlalu seringnya menggunakan bahasa prokem menjadikan orang awam yang bukan anggota kelompok tersebut lama-kelamaan akan mengerti makna dari bahasa sandi tersebut. Pada akhirnya, penggunaan bahasa prokem ini tidak hanya digunakan oleh anggota dari kelompok-kelompok tertentu saja, namun mulai digunakan oleh khalayak ramai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, masuknya bahasa pergaulan di Indonesia ini dimulai seiring berjalannya waktu, sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat ini, mendorong perkembangan bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini didukung dengan mulai munculnya situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan jejaring sosial ini menyebabkan seseorang sangat mudah dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada. Ini mengakibatkan tergesernya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan masyarakat luas. Fenomena penggunaan bahasa gaul ini tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia saja, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bisa jadi dari bahasa asing, atau dari bahasa-bahasa yang sedang populer pada saat itu. Berikut ada contoh-contoh mengenai
perbedaan bahasa gaul dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, contoh bahasa gaul dan artinya dalam bahasa Indonesia ini, saya akan memberikan beberapa contoh melalui kalimat. Contoh pertama, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hai, kamu mau kemana? Tapi, jika sudah menggunakan bahasa gaul, lu mau kemana? Lalu contoh yang kedua, jika menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kamu mengemaskan sekali. Tapi jika sudah menggunakan bahasa gaul, lo gemes banget sih. Lalu contoh ketiga, jika menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kesana yuk. Tapi jika sudah menggunakan bahasa pergaulan, kesana kuy. Begitulah beberapa contoh dari perbedaan penggunaan bahasa pergaulan dan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sedang populer di kalangan masyarakat, terutama remaja masa kini. Masuknya bahasa pergaulan ke Indonesia ini bukan berarti tidak memiliki pengaruh. Tentu saja bahasa pergaulan yang masuk ke Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa gaul ini pada kalangan remaja memiliki pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini, banyak sekali di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seolah-olah mereka tidak mengerti lagi bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional negara kita. Penggunaan bahasa gaul itu merambah ke ranah masyarakat, terutama anak-anak remaja, yang seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat banyak digunakan di masyarakat. Dalam hubungan internasional, bahasa Indonesia merupakan perwujudan dari bahasa sebagai bahasa nasional. Munculnya bahasa gaul dalam lingkungan masyarakat Indonesia ini membawa beberapa pengaruh dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada eksistensi keberadaan bahasa dengan bahasa gaul. Adanya perkembangan arus teknologi dan komunikasi dicerminkan pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu pengaruh yang kedua adalah menurunnya derajat bahasa Indonesia. Dalam perkembangan sejarah, pertumbuhan bahasa Indonesia ini berkembang sangat minim sekali ketimbang pertumbuhan bahasa asing yang memiliki perkembangan yang sangat maju. Penggunaan bahasa pergaulan di kalangan remaja ini tentu saja memiliki dampak negatif dan positifnya. Yang pertama, dampak positif menggunakan bahasa gaul di kalangan remaja. Apabila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat, akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Ada bahasa apa lagi yang muncul? Lalu, dampak negatifnya itu dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama di sekolah. Padahal, baik di sekolah ataupun di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul ini dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Oke, kesimpulan pada presentasi saya kali ini adalah bahasa Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dari singkatan-singkatan dalam bahasa sehari-harinya. Ini merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya bahasa Indonesia dari kalangan masyarakat ini dikarenakan kurang kesadarannya masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia di dalam negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis, dunia entertainment yang menggunakan bahasa gaul baik di media elektronik, media massa, ataupun secara langsung.